seperti Al-Kindi misalnya, ya menerjemahkan banyak kitab-kitab Plato, buku-buku Plato ke dalam khazanah Islam. Oleh karena itu, kita tidak heran ada kesamaan pemikiran antara para filosof Muslim dengan pemikiran Plato dan Aristo. Banyak kesamaan di antara mereka, karena para filosof menerjemahkan kitab-kitab mereka dan mengambil ilmu dari sana. Makanya terjadi banyak kesamaan, ya, mengambil hal-hal yang bukan di luar Islam dari orang yang tidak mengenal Allah dan Rasulnya, tidak mengenal Al-Quran, lalu kemudian diimpor ajaran ini, ide-ide ini ke dalam akidah Islam. Sangat berbahaya. Aristoteles misalnya dalam kitabnya Metafisik itu menyatakan gagasan bahwa Tuhan adalah penggerak yang tidak bergerak, mengatur segala sesuatu yang bergerak di dunia ini, tetapi dia tidak bergerak, hanya berpikir, ya, tidak berbuat, berpikir tentang pikirannya sendiri. Lalu kemudian muncul pikiran yang pertama atau ide pertama, muncul pikiran yang kedua, yang mereka masukkan dengan pikiran pertama, pikiran kedua adalah ciptaan. Tetapi mereka tidak katakan bahwa Allah mencipta. Karena kalau Allah mencipta, menghendaki pergerakan, dan pergerakan dan ciptaan, ya mereka katakan itu adalah makhluk. Tuhan tidak boleh sama dengan makhluk, harus berbeda. Kalau dunia ini adalah bergerak, alam-alam ini bergerak, maka Tuhan tidak boleh bergerak. Maka mereka katakan bahwa Tuhan pencipta itu berpikir, tidak menciptakan. Ya, atau dalam bukunya Metafisik menyatakan bahwa Tuhan tidak menciptakan dan tidak mengetahui tentang partikuler, hal-hal yang kecil di dunia ini. Ya, alasannya sederhana bahwa kalau Tuhan mengurusi atau mengetahui hal-hal yang partikuler, maka partikuler itu senantiasa berubah. Nanti terjadi perubahan pada zat Tuhan, misalnya seperti itu. Hal-hal aneh seperti ini datang dari pemikiran Plato dan Aristo, lalu kemudian diimpor dalam akidah Islam. Bagaimana bisa? Sungguh sangat mengerikan, ya. Sungguh sangat mengerikan, dan ini dijadikan landasan akidah teman-teman kita Asy'ariyah. Oleh karena itu Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Da'rut Ta'arud itu banyak itu menyebutkan, mengkritik, ya, Aristo, Plato. Misalnya Syekhul Islam dalam kitabnya Da'rut Ta'arud jilid 8 itu menyebutkan bahwa wa ma Plato wa Aristo fa innahuma wa man tabi'ahuma kal Farabi wa Ibn Sina wa ghairihima khalafu ma ja'at bihi ar-rusul wa min al-iqrari bi anna Allah khaliqu kulli syai'in wa bi anna Allah ya'lamu juz'iyat. Bahwa adapun Plato dan Aristo dan siapa-siapa yang mengikuti mereka seperti Al-Farabi, Ibn Sina, mereka menyelisih apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka katakan bahwa Allah tidak menciptakan, Allah tidak menciptakan, dan Allah tidak mengetahui persoalan juz'iyat, partikuler. Ibn Sina, Al-Farabi dikritik semua oleh Imam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Naqdul Mantiq, beliau mengkritik, ya, mengatakan bahwa Asy'ariyah dan Mutakalimin itu menjadikan pemikiran Plato dan Aristo sebagai landasan akidah mereka. Adapun para filosof, mereka terpengaruh, ya, banyak mengambil pemikiran Plato dan Aristo ini dalam akidah mereka.